Waskita Nusantara Award. Nah, saya akan panggilkan kedua sosok yang menginspirasi tersebut. Dua sosok yang menginspirasi ini, mungkin kalau teman-teman yang ada di layar bisa mengetahui siapa sih Bapak Suprimo selaku pendiri ataupun ketua dari Rakyat Yayasan Rakyat Prasaja ini. Itu adalah sosok yang luar biasa, visinya luar biasa mulia, membuat Indonesia bermartabat gitu ya, dihargai di mata dunia. Wah, luar biasa. Dan satu lagi saya ditemani oleh Ibu Ani Suhartini ya, ini dia juga adalah penggiat budaya. Anda kalau lihat seperti apa aktivitas dan kegiatannya selama ini itu akan sangat menginspirasi. Nah, langsung saja kita akan lihat dulu yuk seperti apa sih sosok keseharian dari dua tokoh ini. Mari kita saksikan video mereka. Hai Pak Suprimo, bangsa Indonesia harus kuat jati dirinya dengan menjadi bangsa Indonesia yang asli dan seutuhnya, dengan segala keberagamannya, utuh dengan kebinekaan tunggal ikaan, bukan dengan dualisme, dan tidak lagi mabuk dogma atau asing. Karena suatu bangsa yang mabuk dogma itu akan menjadikan nalarnya tidak berfungsi. atau aksi apa saja sih? Kegiatan atau aksi apa saja sih Pak yang dilakukan oleh Rakyat Prasaja demi mencapai visi yang dimiliki? Yayasan Prasaja memiliki banyak kegiatan. Salah satunya adalah Keliling Nusantara, menumbuh kembangkan nilai-nilai sosial budaya bangsa besar dan jaya. Leluhur kita dahulu mampu menguasai peradaban besar dan menguasai kita pernah di bangsa besar dan jaya. Leluhur kita dahulu mampu menguasai peradaban besar dan menguasai seperti ke dunia. Karena visi misi Yayasan Rakyat Prasaja tidak bersifat kedaerahan, tetapi bersifat kebangsaan, nasionalisme, untuk membangkitkan sebuah kebangkitan Nusantara, sehingga kita perlu untuk merangkul bekerjasama dan membangkitkan pula sekolah yang bisa untuk bangkit bersama. Menurut Pak Suprimo, manfaat apa saja yang bisa didapatkan oleh masyarakat Indonesia setelah mengenal agama dengan lebih mendalam? Masyarakat menjadi tahu ketika menyimak YouTube Rakyat Prasaja akan mendapatkan manfaat satu. Mereka paham makna Jawa yang sebenarnya, bukan historis dan teritorial, serta bukan sekedar seni budaya kedaerahan, tetapi Jawa adalah nilai-nilai luhur hidup dan kehidupan yang universal dan tidak memihak apapun atau siapapun. Yang kedua, budaya Jawa adalah indikator tingkat peradaban yang tinggi yang masih tetap relevan diterapkan kapanpun atau dimanapun, serta mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, mengenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi Jawa yang merupakan hasil cipta karya dan karsa kita yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih Pak Suprimo atas jawabannya. Sampai jumpa lagi, Mbak. Terima kasih. Luar biasa. Mari kita saksikan seperti apa sih kiprah dari sosok yang kedua yaitu Ibu Ani Suhartini. Hai Bu Ani, apa kabar? Baik, terima kasih. Selamat siang, Pak Rashid. Gimana kabarnya juga? Ya Bu, baik Bu. Baik, kita akan mulai pertanyaan pertama Ibu. Apa sih yang memotivasi? Bu Ani, apa sih yang memotivasi Ibu untuk tetap menjadi seorang pegiat budaya? Saya akan tetap terus menjadi pegiat budaya insya Allah karena merasa budaya itu bagian dari jiwa kami, merasa ada kebanggaan dengan apa yang sudah leluhur perbuat. Budaya itu adalah identitas bangsa, sehingga harus tetap lestari, sehingga jiwa ini terpanggil bela negara dan penghormatan budaya. Sebagai seorang guru, menurut Bu Ani, cara seperti apa yang paling efektif untuk mendorong minat siswa agar mau melestarikan budaya Indonesia? Ya, agar siswa tertarik dan berminat, maka saya membentuk sebuah komunitas budaya untuk siswa ya, dan juga membuat sebuah kartis yaitu peradaban prasejarah. Jadi agar situs
bagaimana sebaliknya kita harus ada kerjasama yang baik gitu antara pemerintah dan masyarakat. Nah, kalau untuk masyarakat, mari kita jaga keberuntungan, mari kita jaga peradaban, dan mari kita jaga benda budaya. Karena hal tersebut sebagai jati diri bangsa dan harta kekayaan kita yang masih tersisa. Kalau tidak oleh kita, oleh siapa lagi? Baik, terima kasih Bu Ani. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dulu, keren banget ya aktivitasnya mereka. Ini kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar, saya pengen ngobrol dulu sebentar. Kita tanya dulu yuk ke Pak Timo. Pak Timo, boleh tahu Bapak apa suka dukanya ketika Bapak menjalankan apa yang Bapak yakini selama ini, Pak? Satu Kesedihan yang paling mendalam itu ketika saya harus mengalami buka usaha saya bangkrut tahun 2001. Karena selama ini ketika kita melakukan berbagai kegiatan budaya, bahkan kita keliling Nusantara dengan habisan dana yang cukup besar, itu kita cari donatur sulit, kita cari kantor pemerintah juga sulit. Juga pakai dana pribadi. Dalam paling tidak 80% kita dari pribadi yang dari donatur. Nah ini sangat sedih sekali sebenarnya. Kami harus berhenti waktu itu sebentar sampai saya harus lari kembali. Saya lari kembali 2 tahun waktu itu. Saya harus menyendiri karena saya dikejar-kejar kolektor bank. Karena banyak uang usaha saya bangkrut waktu itu yang awalnya dividen usaha saya pakai perjuangan. Sehingga ketika ada acara ini saya sangat terharu rasanya. Saya diusulkan oleh teman-teman waktu itu yang di luar waktu itu nama Supremo, bukan nama Yayasan Antapasoso, tapi yang dapat Yayasan Antapasoso, tapi tidak apa-apa, maksud saja. Saya sangat terharu, bukan soal memaafkan, bukan soal nominal hadiah yang kami perhatikan, tetapi kami sangat tersanjung dengan penghargaan ini, karena selama ini masyarakat nggak peduli, pemerintah nggak peduli. Padahal bangsa ini kalau ingin kembali jaya, ya kita harus kembali ke jati diri kita. Kita jangan mempermudah bangsa ini pada bangsa lain. Padahal kita jauh lebih baik peradaban kita jauh lebih pada bangsa lain. Besok aja umpamanya ketika bangsa lain hanya mampu menumpuk batu bata, kita mampu membuat batu yang terukir, yang harus simetris, yang di situ banyak ilmu pengetahuannya kalau kita luar biasa. Tapi sayangnya bangsa ini lupa akan leluhurnya, sehingga bangsa ini sedang dikutuk leluhurnya. Ingat, kalau kita berkhianat pada leluhur kita pun akan dikhianati anak cucu kita. Karena kita pun akan menjadi leluhurnya anak cucu kita sekian ratus tahun lagi. Luar biasa, sangat menginspirasi. Terima kasih sekali lagi saya ingatkan kepada para peserta, jangan lupa kalau ada pertanyaan, karena itu menarik sekali ya topik diskusi kita kali ini. Jadi jangan lupa segera ketik di kolom chat apa yang ingin Anda tanyakan kepada dua sosok inspiratif ini, karena ada 100.000 rupiah ya bagi hadiah, akan ada 100.000 rupiah hadiah bagi yang pertanyaannya tadi bacakan. Baik, sekali lagi terima kasih atas diskusinya, luar biasa menginspirasi. Saya sekarang jadi MC. Mbak Inaya, saya sudah ada 5 pertanyaan di tangan saya. Saya akan mulai membacakan pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama ditujukan untuk Ibu Ani. Nah, sekarang pertanyaan pertama datang dari namanya Egit ya, Egit Prasetyo. Egit Prasetyo dari Yogyakarta. Bu Ani, ini pertanyaan ditujukan untuk Ibu Ani. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya Ibu mengatasi kegelisahan ataupun kekecewaan ketika hasil temuan itu dipatahkan begitu. Tadi kan Ibu bilang bahwa itu bagaimana caranya Ibu bisa bisa mengatasi perasaan tersebut sehingga tetap gigih sampai dengan hari ini tetap memperjuangkan yang namanya budaya Nusantara. Silakan Ibu Ani. Iya, terima kasih. Baiklah, kalau saya ketika kita dipatahkan oleh instansi ataupun apapun,
justru kita semakin menambah semangat gitu kan. Karena apa? Kita buktikan gitu kan, apa yang sudah saya kumpulkan, apa yang sudah saya perbuat itu dibuatlah sebuah museum, hingga benda-benda budaya yang sudah saya kumpulkan itu dijadikan tempat, ada wadahnya. Dan alhamdulillah dengan hasil banyak sekali temuan-temuan ini yang pada akhirnya sekarang mendapat sebuah kegembiraan, perhatian dari berbagai macam instansi, bahkan negara pun gitu kan, pemerintahan pun sekarang sudah mulai mendekati kami, karena dengan wujud adanya museum inilah gitu kan, inilah bukti kami, walaupun misalkan kemarin-kemarin bahwa ini bukan, tapi kami tetap teguh, tetap semangat, karena yakin, ada keyakinan dalam diri bahwa inilah peradaban itu yang harus kita pertahankan, karena inilah sisa-sisa yang harus kita rawat gitu, agar suatu saat ke depan masih bisa terjaga, dan inilah identitas kita. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya, luar biasa menginspirasi, meskipun agak putus-putus tadi, nggak apa-apa. Baik, sekali lagi sayang sekali, sebenarnya aku masih banyak sekali Pak Trimo juga dan Ibu Ani pertanyaan yang masuk, tapi tidak bisa kita bacakan semuanya satu persatu. Jadi saya harus mengakhiri sesi talkshow kita kali ini. Kalau boleh satu kalimat, pesan apa sih yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda Indonesia? Silakan. Pesan saya pada generasi muda dalam seluruh bangsa ini, terutama generasi muda, jadilah diri Anda sendiri sebagai orang Indonesia. Jangan Anda menjadi membiu bangsa Eropa, bangsa Arab, bangsa Cina, dan kita bangsa Indonesia. Jadilah kita sebagai Indonesia yang asli dan budaya. Juga pesan saya, jangan khianati leluhur kita, karena kita ada di dunia ini karena orang tua kita ada di dunia karena orang tuanya, dan itulah leluhur kita. Ketika kita bicara ada di dunia karena Tuhan, itu masih dipertanyakan, karena di dunia ada 500 juta jiwa, tapi fakta kita ada di dunia karena orang tua kita ada di dunia karena leluhur kita. Jangan khianati leluhur kita. Kalau kita mengkhianati leluhur kita, jangan heran nanti pun kita akan dikhianati oleh anak cucu kita, karena kita pun akan jadi leluhurnya anak cucu kita sekian puluh tahun. Terima kasih, luar biasa menginspirasi closingnya. Baik, Ibu Ani, mungkin ada pesan satu kalimat untuk generasi muda yang ada di luar sana. Iya, kalau menurut saya gitu, wahai generasi muda, mari kita tingkatkan, mari kita bahwa jadikanlah budaya Indonesia itu jadi mercusuar dunia. Kenapa? Kalau kita sekarang berkiblat ke barat, kita alihkan gitu. Hari ini marilah kita berkiblat ke timur, bahwa budaya Indonesia adalah yang paling maju. Itu aja. Bu Ani, terima kasih banyak. Bagi teman-teman, sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas sesi sharingnya yang luar biasa menginspirasi. Tetap sehat Bu, selalu jaga budaya Nusantara kita.